Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Vindi Siska, perwakilan dari kelompok 8 eh, yang beranggotakan Dilva Safriani, yang kedua Gastia Zahra Gani, yang ketiga Vindi Siska, yang keempat Muhammad Ananda Zaki. Yang pemateri pertama yaitu siapa pemateri pertama? Dil, Dilva aja, Kak. Oh ya, silakan kepada Dilva waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai pemikiran tentang pendidikan. Di sini saya akan memaparkan tentang pemikiran klasik. Pemahaman tentang pemikiran klasik ada beberapa pendapat yang berbeda dari pandangan optimis dan pesimis, yaitu yang pertama empirisme. Empirisme ini adalah aliran yang merupakan salah satu fondasi awal dalam filsafat pendidikan yang mendapatkan pengalaman sebagai sumber utama pengetahuan. Menurut John Locke, pada tahun 1690, manusia sejak lahir tidak memiliki pengetahuan bawaan, melainkan seperti tabula rasa atau kertas putih yang akan diisi oleh pengalaman hidup. Next, moderator. Kemudian, yang selanjutnya yaitu ada nativisme. Maksud dari nativisme itu adalah menekankan bahwa perkembangan manusia lebih ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir. Maksudnya, perkembangan manusia itu tidak ditentukan pada saat manusia itu sudah dewasa, melainkan perkembangan manusia itu ada dan ditentukan sejak lahir. Bagaimana beliau di lingkungannya atau bagaimana si bayi ini di dalam lingkungannya. Dalam konteks pembelajaran, nativisme menekankan pentingnya mengenali bakat dan kemampuan dialami peserta didik agar proses pendidikan dapat berjalan sesuai potensi mereka. Ini menurut Hargahan dan Olson pada tahun 2021. Maksudnya di sini adalah guru lebih mementingkan kepada satu bakat atau kemampuan alami peserta didik. Tidak semuanya diajarkan secara menyeluruh. Kemudian yang ketiga ada naturalisme. Naturalisme ini merupakan aliran yang berakar pada pemikiran Jean-Jacques Rousseau yang menekankan pentingnya pendidikan yang selaras dengan hukum-hukum alam. Menurut Hasan tahun 2010, dalam konteks pendidikan modern, naturalisme ini menjadi dasar bagi pendekatan lagi anak diajak keluar untuk bermain, melihat fenomena sekitar tanpa memberikan suatu arahan atau uh, suatu pedoman. Jadi anak belajar bersama alam. Lanjut, moderator. Kemudian yang selanjutnya ada konvergensi. Maksud dari pendekatan konvergensi ini adalah bahwa guru perlu mengenali kemampuan bahwa peserta didik sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan tersebut. Menurut Slameto pada tahun 2013, pendidikan berperan penting dalam mengarahkan potensi bawaan agar berkembang secara optimal melalui pengalaman belajar yang tepat. Dalam praktiknya, teori ini menjadi dasar bagi pendekatan eklektik dalam pendidikan, yaitu perpaduan antara pengaruh internal dan eksternal dalam membentuk kepribadian peserta serta kecerdasan peserta didik. Lanjut. eh Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Delva. Yang selanjutnya, pemateri yang kedua yang disampaikan oleh Gastia. Kepada Gastia dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi berikutnya itu tentang pemikiran baru tentang pendidikan.
Pemikiran-pemikiran baru pendidikan mencari perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya perbaikan dalam proses pembelajaran. Ada beberapa macam pemikiran baru yaitu yang pertama itu pengajaran alam sekitar. Pendekatan pendidikan yang memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar utama. Menurut Sardiman 2011 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis lingkungan membantu siswa memahami konsep secara konkret dan kontekstual serta menumbuhkan kesadaran ekologis dan sosial. Next. Yang kedua itu pengajaran pusat perhatian. Menurut John Dewey 1916 yang berpendapat bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman dan kebutuhan nyata peserta didik. Pendekatan ini mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar melalui kegiatan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu sekolah kerja, work school. Konsep sekolah kerja dikembangkan oleh Adolf Steiner bahwa anak belajar paling baik melalui kegiatan nyata. Menurut Tiller 2011, pendidikan tidak hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan keterampilan dan nilai-nilai kerja yang relevan dengan kehidupan. Yang keempat yaitu eh, pengajaran proyek. Metode ini berfokus pada kegiatan pembelajaran berbasis proyek yang direncanakan dan dilaksanakan oleh peserta didik secara kolaboratif. Menurut Sanjaya 2016 menjelaskan bahwa pembelajaran berbasis proyek meningkatkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan tanggung jawab siswa. Yang kelima yaitu homeschooling. Merupakan sistem pendidikan alternatif yang dilakukan di lingkungan rumah dengan pengawasan langsung dari orang tua atau tutor. Suryadi 2010 menjelaskan bahwa homeschooling memungkinkan anak untuk mengembangkan potensi secara optimal karena perhatian diberikan secara individual. Next. Yang keenam yaitu sekolah alam. Menurut Hidayat pada tahun 2012 menyatakan bahwa sekolah alam berupaya mengembangkan kecerdasan ekologis, spiritual, dan sosial anak melalui kegiatan di luar ruangan. Dan yang ketujuh, pendidikan berasrama, boarding school. Menurut Muhaimin pada tahun 2010 menjelaskan bahwa model ini menekankan kedisiplinan, tanggung jawab, dan pembentukan nilai moral. Dan yang kedelapan yaitu pendidikan inklusi. Pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua anak termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Gastia Gani. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Ananda Zaki. Kepada Muhammad Ananda Zaki dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator sudah memberikan saya untuk mengaji kesimpulan. Kesimpulan adalah pemikiran menekankan asal-usul perkembangan anak, empirisme dari pengalaman, nativisme dan bawaan, naturalisme mengikuti kodrat alamiah, anak dan konvergensi perpaduan bawaan serta lingkungan. Pemikiran baru menekankan pembelajaran aktif, kontekstual dan berpusat pada anak melalui alam sekitar. Minat anak, kerja atau praktik nyata, proyek, homeschooling, sekolah alam, boarding school, dan pendidikan inklusi yang menekankan kemandirian, karakter, serta kesetaraan belajar bagi semua anak. Cukup yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Terima kasih kepada Muhammad Ananda Zaki. Eh, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi nih? Deal. Tutup. Eh, Tutup.
Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.